orang yang anti-Islam, dan kelihatannya ini bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan apa dia bilang, oh kami nggak maksa-maksa. Kalau nggak maksa-maksa, kenapa 18-18 lepas? Nah, sekali lagi saya pikir Pak Yudian adalah sosok orang yang memang harus dilihat sebagai salah satu daripada orang-orang yang ada dalam barisan kaum sekuler dan kaum-kaum yang memang secara Islamofobi, secara antipati dan kelompok moderasi yang telah semakin eksis di negara kita. Oke, ada upaya atau ada isu lah di tengah-tengah masyarakat yang mengkaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Yudian ini adalah salah satu pintu masuk PKI gaya baru. Kalau tanggapan Ustaz seperti apa, Tan? Saya pikir tidak sesederhana itu ya, karena gerakan PKI itu kan sekarang sudah menjadi sebuah hal yang menyatu dengan darah sistem pengelolaan negara kita. Orang-orang, instansi-instansi, aparat-aparat, perilaku mereka sebetulnya sudah sangat mencolok sekali bahwa mereka memang berpihak dengan paham ateis, di mana mereka mempunyai filosofi antroposentrisme. Nah, penghubungan apa yang dilakukan oleh Pak Yudian dengan paham komunis, mungkin dia bisa dalam posisi irisan, dalam posisi mana dia punya koneksitas yang dia tidak didominasi atau tidak menjadi bagian yang sifatnya dominan terhadap persoalan-persoalan yang kita maksudkan. Yang jelas, pandangan-pandangan komunisme, ateisme, atau komunisme gaya baru harus dilihat dengan dua tekanan berat, bahwa kita satu sisi sedang berada dalam cengkeraman Zionis, dan kemudian kita sedang berada pada invasi komunis Cina yang kelihatannya sebagaimana dinyatakan oleh Tempo, ada 24 item yang menerangkan bahwa komunis Cina sedang mencengkeram Indonesia. Afwan ini minta tanggapannya terkait pembawa baki yang tadi melaksanakan 17 Agustus yang tadinya kan berhijab. Kemudian hari ini pada saat upacara kok diganti dengan yang tidak berhijab. Tanggapannya gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini kontroversi terhadap 18 paskibra muslimah yang disuruh lepas jilbab. Akhirnya konon bisa kembali pakai. Dan si Maulia itu dari Sumatera Barat. Si Maulia itu sudah diagendakan sejak awal pelatihan, pelatnas, acara interning. Mereka, si Uni Maulia ini sudah ditugaskan membawa pembawa baki. Nah, selang beberapa waktu, nggak sampai sejaman, itu terjadi penggantian yang digantikan oleh seorang pelajar putri dari sekolah Katolik. Nah, saya pikir ini urusannya tidak sederhana. Bagaimanapun kan pembagian tugas itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan kelihatan betul bahwa semangat moderasi, semangat anti-Islam, semangat Islamofobi begitu mengemuka. Jadi menurut saya penggantian pembawa baki itu bukan sekedar penggantian orang, tapi ini juga penggantian identitas, penggantian penampakan, dan penggantian nilai tambah terhadap kelompok tirani minoritas yang saya anggap serius buat saya sebagai seorang aktivis dakwah Islam. Oke, berikutnya terkait Yudian Wahyudi yang sebelumnya kemarin sempat ramai-ramai. Kalau Ustadz melihat sebenarnya si Yudian Wahyudi ini siapa dan kenapa kok sampai memberikan aturan yang cukup kontroversial, dan ini baru pertama kali saat 17 Agustusan ada aturan baru dari BPIP, Ustadz. Pada jangka terdahulu kan dia dikenal sangat sinis, sangat antipati terhadap mahasiswi yang berjilbab, terutama yang bercadar, dikejar habis itu yang ada di tempat dia berdinas. Yang di awal dia menjabat sebagai orang ya punya otoritas di BPIP, dia mengatakan dengan tegas bahwa musuh utama Pancasila adalah agama. Jadi artinya rangkaiannya kita bisa lihat bahwa orang ini dipilih karena dia sesuai dengan spesies ideologi daripada orang yang lebih senang menerima baki dari orang yang tidak berjilbab. Sekali lagi, Pak Yudian tentu adalah sosok orang secara akademis, dia orang yang punya status, punya jabatan tinggi secara jabatan fungsional maupun jabatan-jabatan struktural. Tetapi di saat yang sama, dia mempertegas posisinya sebagai orang-orang yang Islamofobis dan orang-orang yang anti-Islam, dan kelihatannya ini bukan persoalan sederhana, ini bukan persoalan apa dia bilang, oh kami nggak maksa-maksa. Kalau nggak maksa-maksa, kenapa 18-18 lepas? Nah, sekali lagi saya pikir Pak Yudian adalah sosok orang yang memang harus
dilihat sebagai salah satu daripada orang-orang yang ada dalam barisan kaum sekuler dan kaum-kaum yang memang secara Islamofobi, secara antipati dan kelompok moderasi yang telah semakin eksis di negara kita. Oke, ada upaya atau ada isu lah di tengah-tengah masyarakat yang mengkaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Yudian ini adalah salah satu pintu masuk PKI gaya baru. Kalau tanggapan Ustaz seperti apa tadi? Saya pikir tidak sesederhana itu ya, karena gerakan PKI itu kan sekarang sudah menjadi sebuah hal yang menyatu dengan darah sistem pengelolaan negara kita. Orang-orang, instansi-instansi, aparat-aparat, perilaku mereka sebetulnya sudah sangat mencolok sekali bahwa mereka memang berpihak dengan paham ateis, di mana mereka mempunyai filosofi antroposentrisme. Nah, penghubungan apa yang dilakukan oleh Pak Yudian dengan paham komunis, mungkin dia bisa dalam posisi irisan, dalam posisi mana dia punya koneksitas yang dia tidak didominasi atau tidak menjadi bagian yang sifatnya dominan terhadap persoalan-persoalan yang kita maksudkan. Yang jelas, pandangan-pandangan komunisme, ateisme, atau komunisme gaya baru harus dilihat dengan dua tekanan berat, bahwa kita satu sisi sedang berada dalam cengkeraman Zionis, dan kemudian kita sedang berada pada invasi komunis Cina yang kelihatannya sebagaimana dinyatakan oleh Tempo, ada 24 item yang menerangkan bahwa komunis Cina sedang mencengkeram Indonesia. Begitu. Oke. Kan ini 17-an sudah berlalu dan akhirnya kemudian sebagian yang, bukan sebagian ya, artinya yang kemarin tidak diperbolehkan memakai jilbab hari ini sudah diperbolehkan. Nah, terkait hal ini apakah Pak Yudian seharusnya kita maafkan atau ada tindakan yang harus dilakukan umat Islam terkait Ya, ini? yang harus dipahami penggunaan lagi itu kan bahasanya adalah atas izin Bapak Presiden, maka mereka diperbolehkan pakai lagi. Berarti logikanya berarti kemarin atas larangan Bapak Presiden. Nah, itu mungkin kalau bahasa logikanya kan, karena sekarang kan dia boleh pakai lagi bukan atas izin Pak Yudian, tapi atas izin Bapak Presiden. Kita boleh lihat di berbagai pemberitaan. Berarti kalau gitu yang larang kemarin siapa dong? Kalau yang kemarin ngelarang terjadi terlepas, sekarang nyuruh berarti kepakai lagi. Ya rasanya nggak perlu lagi ada logika-logika yang terlalu jauh. Dan lagi-lagi buat para pemirsa, buat masyarakat luas, bahwa negeri ini memang sedang berada dalam cengkeraman orang-orang yang menginginkan dirinya sebagai orang yang, kalau saya sering katakan, ishadu bi ananal PKI. Dia katakan, gue PKI lo mau apa? Kan begitu kira-kira. Yang jelas buat kita, tentu mari kita perkuat kesadaran kolektif kita, mari kita urus negara kita, dan yang jelas negara kita dalam posisi yang sangat ancur-ancuran. Saya tidak sepakat, bukan tidak sepakat, saya menganggap peristilahan tidak baik-baik saja itu terlalu ringan. Negara kita udah ancur-ancuran. Kita lihat saja kasus yang ada di PIK 1, PIK 2 sampai di Tangerang Utara. Seperti apa mereka membuat negara dalam negara sebagaimana penjelasan Pak Said Didu. Saya pikir kembali kepada persoalan ini, rasanya yang perlu kita kembalikan sejauh mana kita punya kesadaran kolektif bahwa negara kita dalam bahaya. Oke, terakhir Ustaz, kalau dengan logika Ustaz Alfian Tanjung tadi bahwa sumbernya itu kurang lebih adalah Jokowi, maka apa yang harus dilakukan rakyat ini? Bahwa kalau kita lihat Jokowi sebentar lagi ini sudah selesai tadi, sudah purna bakti lah. Nah, semestinya apa yang mesti dilakukan oleh rakyat Indonesia, Ustaz? Ya, yang jelas kalau orang waras, kalau orang yang beriman, dia ingin husnul khotimah gitu. Kayaknya dia sedang mengambil jalan su'ul khotimah. Itu urusan dia lah ya. Nah, kalau ditanyakan kepada saya apa dan bagaimananya, rasanya kita udah lelah dengan sikap pembohong, lain yang diomong, lain yang dikerjakan. Anak saya nanti nggak mau ikut berpolitik, punya SMK 6.000 unit, dan berbagai hal yang sebenarnya kita udah enak. Ya kan semua orang tahu saya sudah dipesen 6.000 unit SMK, tapi bohong kan gitu kan. Makanya kalau sampai dapat istilah-istilah sebagai apa tuh lip service ya, the king of lip service segala macam. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas buat teman-teman wartawan. Semoga sehat semua dan dapat rezeki yang banyak. Min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.